Baik, saya atas nama Nimade Mariawati, NIM 2019 008395. Di sini akan menjelaskan mengenai GoPrivat. GoPrivat adalah sebuah proses pengubahan status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Dengan mengakhiri status perusahaan publik dengan Komisi Pertukaran Sekuritas dan pengaturan agar saham yang selama ini dipegang publik dapat diakuisisi oleh pemilik saham tunggal atau sekelompok kecil pemegang saham. Baik, selanjutnya PT Bentol Internasional Investama Tbk. PT Bentol Internasional Investama Tbk atau Bentol Group adalah perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sempurna. Perusahaan ini didirikan pada 11 April 1987. PT Bentol Internasional Investama ini, Tbk, kegiatan usaha perdagangan besar, industri pengelolaan tembakau, dan aktivitas konsul manajemen. Baik, selanjutnya mengenai profil perusahaan. Nama profilnya PT Bentol Internasional Investama Tbk. Nama dagangnya Bentol Group atau merek nasional. British American Tobacco Indonesia atau merek global. Simbol sahamnya IDX RMBA. Didirikan pada 11 April 1987. Pendirinya Ong Hok Leong. Kantor pusatnya Jakarta, Indonesia. Produknya rokok. Pemiliknya itu British American Tobacco. Situs webnya www.bentolgroup.com. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profil perseroan. Profil perseroan ini, Bentol Group adalah bagian dari BAT Group, grup perusahaan tembakau terbesar kedua di dunia berdasarkan pangsa pasar global dengan berbagai brand yang dijual lebih dari 200 negara. Saat ini Bentol Group adalah produsen rokok terbesar keempat di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 7%. Perseroan memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk tembakau seperti rokok kretek mesin, rokok kretek tangan, dan rokok putih. Portofolio utama kami mencakup Dahlia Filter, Dahlia Mill, dan Club Mill. Kami juga memproduksi dan memasarkan brand lokal seperti Club Mill, Neol Mill, Tali Jagat, Bintang Buana, Sejati, Star Mill, dan Uno Mill, serta brand global seperti Lucky Strike. Dalam menjalankan perusahaannya, Bentol Group secara langsung memperkerjakan lebih dari 6.000 karyawan dan mulai membangun kemitraan dengan petani tembakau. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Septian Nugraha akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Alasan PT Bentol melakukan GoPrivat. Jadi, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik saat ini itu relatif kecil, yaitu kurang lebih 7,52% dari modal yang ditempatkan perseroan, di mana 7,29% dimiliki oleh satu pihak, sehingga hanya 0,23% yang dimiliki pemegang saham publik lainnya. Dengan jumlah pemegang saham publik saat ini kurang lebih 2.385 pemegang saham, saham perseroan tersebut tidak secara aktif diperdagangkan dan relatif tidak liquid. Oleh karena itu, perseroan mengajukan rencana GoPrivat dengan alasan berikut. Alasan yang pertama, setelah kabar miring di tahun 2016, perseroan tidak melakukan penggalangan dana atau capital raising dari pasar modal dan tidak ada rencana untuk melakukannya di masa depan. Alasan yang kedua, kinerja keuangan perseroan merugi yang berpengaruh pada kinerja harga saham. Ketiga, perseroan tidak memberikan dividen kepada pemegang sahamnya setelah tahun buku 2010 dikarenakan posisi saldo laba yang negatif. 4. Saham tidak aktif diperdagangkan di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kelima, dengan rencana GoPrivat,
pemegang saham akan memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan sahamnya mereka dengan harga yang premium terhadap harga pasar. Kemudian ini aktivitas pasar harga saham RMBA milik PT Bentol dari tahun 2016 sampai 2020 akhir. Di tahun 2016 sampai 2018 itu selama 2 tahun harga sahamnya mengalami naik turun, bahkan beberapa kali sempat menyentuh harga 0. Kemudian di tahun 2018 sampai 2020 awal, harga saham tersebut sudah mulai stabil di harga 300-an. Bahkan di awal tahun sempat naik tinggi di harga 600, kemudian turun lagi dan stabil di harga 300 sampai akhir tahun 2020. Kemudian ini informasi update harga saham RMBA di tahun 2021. Kalau di bulan April sampai Juni itu mengalami penurunan hampir menyentuh harga 0. Kemudian di bulan Juli naik lagi seperti sebelumnya di harga 306. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kekurangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Purnama, NIM 2019-008399. Ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Visi dan misi perseroan. Visi menjadikan perusahaan tembakau dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Dengan misi, kami mewujudkan visi kami melalui 4 pilar strategi, yaitu pertumbuhan, produktivitas, organisasi unggul, dan keberlanjutan. Kemudian ada kegiatan usaha perseroan. Perseroan berkomitmen untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik ke pasar. Prosesnya dimulai dari seleksi daun tembakau dan cengkeh dengan seksama dan berakhir dengan kontrol kualitas yang ketat di pabrik. Produk-produk perseroan meliputi produk-produk tembakau sebagai berikut. 1. Rokok kretek tangan. Rokok lintingan dengan perpaduan tembakau dan cengkeh. Produk-produk utama perseroan dikategorikan ini adalah Tali Jaga Raya dan Bentoel SJT. Kemudian ada rokok kretek mesin. Rokok yang diproses menggunakan mesin dengan perpaduan tembakau dan cengkeh. Produk-produk utama perseroan di bawah kategori ini adalah Daniel Filter, Daniel Mill, dan Lucky Strike Mill. Ketiga ada rokok putih mesin. Rokok putih yang diproses menggunakan mesin. Produk-produk utama perseroan di kategori ini adalah Daniel International dan Lucky Strike. New kategori. Pada tahun 2020, perseroan memperkenalkan Velo untuk memberikan pilihan yang lebih rendah risiko dan lebih mudah dinikmati bagi konsumen. Velo merupakan kantong nikotin oral modern serba putih yang inovatif, menawarkan cara modern dan praktis mengkonsumsi nikotin bagi perokok dewasa dan konsumen nikotin. Sini ada tabel anak perusahaan perseroan. Ada PT Bentoel Prima dengan kepemilikan 99,99%, lokasi berada di Malang, bidang usaha manufaktur rokok, tahun beroperasi komersialnya dari tahun 1997. Kemudian ada PT Bentoel Distribusi Utama, kepemilikannya 100%, lokasi berada di Malang, bidang usaha distributor rokok, tahun beroperasi komersialnya pada tahun 2013. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.